Halo, apa kabar? Kini saatnya saya Tia Anissa mengantarkan berbagai informasi dari Palembang. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Tim Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau menembak kaki pelaku perampokan disertai pemerkosaan seorang mahasiswi di kota Lubuk Linggau. Diduga sopir mengantuk, sebuah truk bermuatan kelapa sawit terbalik di ruas jalan lintas Sumatera Palembang Indralaya. Muatan truk tumpah di tengah jalan. Jalan penghubung Kecamatan Karangdapo dengan Kecamatan Rawas Ilir Kabupaten Musi Rawas Utara ambles akibat diguyur hujan deras. Kita ke informasi pertama. Pelaku perampokan disertai pemerkosaan terhadap seorang mahasiswi di kota Lubuk Linggau ditangkap tim Reserse Kriminal Polres Lubuk Linggau. Tersangka dilumpuhkan polisi dengan timah panas di kakinya karena berusaha kabur sesaat setelah ditangkap. Rekaman video amatir memperlihatkan penangkapan residivis pelaku perampokan disertai pemerkosaan terhadap tetangganya sendiri, seorang mahasiswi di kota Lubuk Linggau. Pelaku ES berusia 31 tahun, warga Kelurahan Taba Baru, kota Lubuk Linggau, ditangkap di salah satu rumah di kawasan Simpang SCA, kota Lubuk Linggau saat berpesta narkoba bersama teman-temannya. Polisi menembak kaki tersangka karena berusaha lari dan melawan petugas setelah ditangkap. Kepada polisi, tersangka mengaku hasil kejahatannya digunakan untuk berjudi dan membeli sabu-sabu. Pisau. Terus sudah itu dapat semua kamu ikat? Iya, Pak. Kamu ikat ya? Pakai apa? Pakai tali kain, Pak. Tangan kaki? Tangan kaki. Mulut disempal? Iya, Pak. Pakai lakban ya? Iya, Pak. Sama tekniknya, Pak. Emang waktu itu sudah balik lagi, itulah langsung terjadi keperkosaan, Pak. Tersangka mengaku masuk ke rumah korban dari belakang ketika korban sedang sendirian. Pelaku kemudian mengancam korban dengan pisau dan mengikat tangan dan kaki korban, serta melakban mulut korban sebelum memperkosanya. Ia kemudian mengambil handphone, laptop, dan uang tunai 4 juta rupiah. Mengambil barang-barang yang ada di kamar orang tua korban maupun yang ada di korban, yaitu uang 4 juta, HP, laptop, dan kemudian setelah melakukan aksinya, tersangka ini melakukan pemerkosaan terhadap korban. Pelaku dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sebelumnya diberitakan peristiwa perampokan dan pemerkosaan terhadap mahasiswi di kota Lubuk Linggau menggemparkan warga. Kejadian ini baru terungkap setelah korban berhasil membuka sendiri ikatan tangan dan kaki serta mulutnya dan berteriak meminta tolong warga. Polisi yang tiba ke lokasi kemudian melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi kejadian. Yanari Hrom melaporkan dari kota Lubuk Linggau. Seorang pria paruh baya di Kabupaten Musi Rawas mencabuli seorang laki-laki yang masih tetangganya sendiri dengan modus membujuk korban akan membelikan pulsa telepon. Namun di tengah perjalanan korban diancam dan harus melayani nafsu bejatnya. Diduga masih ada korban lain dari perilaku tersangka tersebut. Pelaku pencabulan berinisial YT alias UT digelandang petugas Mapolres Musi Rawas pada Sabtu siang pekan lalu. Pria berusia 50 tahun itu telah mencabuli bocah berusia 10 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Polisi meringkus pelaku di Jalan Lintas Sumatera, Desa Muara Beliti, Musi Rawas saat akan melarikan diri. Kasus pencabulan ini telah dilakukan pelaku kepada korban berulang kali sejak April 2022. Modusnya korban diiming-imingi akan diberikan pulsa telepon. Namun di tengah perjalanan, korban dibawa ke sebuah kebun karet dan dipaksa melayani nafsu bejat pelaku di bawah ancaman senjata tajam. Diajak
oleh pelaku untuk membeli pulsa atau membeli paket internet. Namun di tengah jalan si korban dibawa ke kebun karet dan dipaksa oleh pelaku untuk disodomi dengan Kasus ini terungkap setelah korban sudah tidak tahan dan mengadu kepada orang tuanya. Polisi akan terus mendalami kemungkinan adanya korban lain. Aparat menjerat pelaku dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun kurungan penjara. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Musirawas. Kejahatan seksual juga terjadi di Kabupaten Musi Banyu Asin. 3 pelaku kasus ini ditangkap aparat Polres Musi Banyu Asin di tempat berbeda. Ketiga tersangka pelaku kejahatan seksual digiring ke Mapolres Musi Banyu Asin. Mereka adalah A, B, dan H. Ketiganya merupakan pelaku kejahatan seksual yang ditangkap aparat Polres Musi Banyu Asin. Tersangka A adalah pelaku pelecehan seksual kepada anak di bawah umur, sedangkan B adalah pelaku perkosaan terhadap wanita penyandang disabilitas hingga hamil. Sementara H merupakan pemerkosa anak kandungnya sendiri hingga hamil. Ketiganya ditangkap aparat Polres Musi Banyu Asin di tempat berbeda pasca Hari Raya Idul Fitri lalu setelah kabur dan menjadi buron polisi selama dalam persembunyiannya. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti pakaian korban serta kain yang dipakai korban saat peristiwa biadab itu terjadi. Di atas 4 tahun. Jadi kalau dari 285 sendiri 12 tahun untuk 285. Jadi 2 orang 285, KUH pidana 12 tahun. Untuk yang menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak pencabulan itu kita kenakan sanksi ancaman hukumannya selama 15 tahun. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Perkosaan serta Undang-Undang Pencabulan Anak di bawah umur dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara serta 15 tahun penjara. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kabupaten Musi Banyu Asin. Kejar-kejaran mewarnai penangkapan preman dan juru parkir liar di Kota Palembang Sabtu pekan lalu. Belasan preman dan juru parkir liar diringkus polisi karena aksi dinilai sudah sangat meresahkan warga Kota Palembang. Preman kampung ini kabur saat mengetahui kedatangan polisi di kawasan Kertapati, Kota Palembang. Kejar-kejaran pun terjadi saat pelaku berusaha kabur dan masuk ke pemukiman warga. Namun usaha tersebut sia-sia karena jumlah polisi lebih banyak sehingga dengan mudah menangkapnya. Dalam razia kali ini, polisi menangkap 15 preman kampung dan juru parkir liar di sejumlah titik di Kota Palembang. Aksi para pelaku ini sudah sangat meresahkan warga Kota Palembang karena kerap meminta uang dalam jumlah yang tidak wajar. Jika tidak diberi, mereka akan marah dan merusak kendaraan warga yang melintas. Parkir liar yang tidak jelas. Seluruh ya rata-rata dari Pelaju kita cek nanti Kertapati, daerah tengah kota, semua kita datangi dan kita katakan alhamdulillah ada yang kita 15 orang. Selanjutnya para preman dan juru parkir liar ini dibawa petugas ke Mapolrestabes Palembang untuk menjalani pemeriksaan. Jika terbukti bersalah, polisi akan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku. Razia preman dan juru parkir liar ini bertujuan untuk memberikan rasa aman dari praktek pungli. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Jangan percaya begitu saja dengan lowongan pekerjaan. Di Palembang ada polisi gadungan yang menipu banyak korban dengan janji memasukkan kerja jadi polisi. Akibat ulahnya, korban rugi ratusan juta rupiah. Polisi dari Unit Pidana Khusus Polrestabes Palembang langsung bergerak ke sebuah kafe di kawasan Jakabaring, Kota Palembang setelah mendapat informasi keberadaan Rizky Wahyu Dinata. Rizky ditangkap atas tuduhan telah melakukan penipuan terhadap korban berinisial Ida Ratnawati. Kepada korbannya, pelaku mengaku dapat memasukkan anak korban menjadi anggota polisi asal memberikan imbalan uang ratusan juta rupiah.
Tersangka ditangkap atas informasi dari rekannya Amelia yang sudah lebih dahulu ditangkap polisi. Tersangka bertugas meyakinkan korban agar mau memasukkan anaknya menjadi anggota polisi dengan syarat memberi uang jutaan rupiah. Namun setelah korban memberikan uang 590 juta rupiah, pelaku malah menghilang. Hasil pengembangan karena pertama kita sudah mengamankan terlebih dahulu tersangka perempuan ya, kawan dari ini tersangka ini dengan motif dianya menginginkan bisa masuk orang sebagai anggota polisi Polri dengan memberikan sejumlah uang sebanyak 590 juta kurang lebih. Di tengah tertangkapnya tersangka ini, berarti sudah 2 pelaku yang telah ditangkap polisi. Sebelumnya, rekan tersangka bernama Amelia telah ditangkap. Tersangka dijerat pasal tentang penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Didi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.